Sobat Indita, selamat datang di podcast perdana di Suara Indita. Suara integritas di hati kita. Wani dan bersama saya Diana selaku host yang akan menemani kalian di podcast kali ini, dan juga bersama kami KPP Pratama Surabaya Rungkut yang akan kupas tuntas insight tentang integritas, layanan publik, dan juga generasi muda yang bersih dan melayani di kedepannya. Nah, kali ini podcast ini bakal seru banget karena kita akan membahas tema Hakordia tentunya, yaitu langkah kecil dampak besar dalam gerakan anti korupsi. Dan gak kalah kerennya teman-teman, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kepala KPP Pratama Surabaya Rungkut, Ibu Dahlia, yang akan membahas tuntas dan cerita langsung kenapa integritas itu sangat penting dan harus tertanam juga di diri kita. So, kalian bisa duduk santai, pasang headset, dan stay tune di podcast kali ini. Baik Sobat Indita, kita sapa dulu yuk Ibu Dahlia selaku Kepala KPP Pratama Surabaya Rungkut. Pagi Ibu Dahlia. Pagi Sobat Indita. Pagi Sobat Indita, disapa langsung oleh Kepala Kantor kami. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Sobat Indita, karena kita belum kenal lebih dekat dengan Ibu ya, bisa nggak Ibu mungkin menceritakan sedikit pengalamannya di karir Ibu selama ini? Oke, baik Sobat Indita, mungkin banyak yang tidak mengenal saya tentunya untuk di wilayah Surabaya, tetapi untuk wilayah Kalimantan Tengah mungkin udah banyak yang kenal lah ya, terutama untuk para pejabat Pemda yang ada di sana. Perkenalkan, saya Dahlia, bergabung di KPP Pratama Surabaya Rungkut sejak bulan September tahun 2024. Ini sudah 1 tahun 4 bulan ya, tak terasa. Betul. Saya menjadi arek Surabaya loh. Jadi sudah mulai belajar tentang bahasa Jawa, walaupun sering diketawain teman-teman. Baik, saya memulai karir sebagai pejabat kepala kantor itu sejak bertugas di tahun 2019 di KPP Pratama Surabaya. Mohon maaf, KPP Pratama Pangkalan Bun yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Itu sebagian besar wajib pajak kami bergerak di sektor usaha kelapa sawit. Kemudian itu 3 tahun 1 bulan, alhamdulillah kita mencoba membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan alhamdulillah di tahun 2022 berhasil mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian bergerak ke atas menjadi kepala bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat di kantor wilayah DJP Kalimantan Barat. Kurang lebih sekitar 2 tahun ya Sobat Indita. Kemudian barulah bergabung di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Bersama kami ya Bu ya. Oh iya Bu, dengar Ibu ini juga selaku penyuluh anti korupsi ya Bu ya? Benar, alhamdulillah sejak 2019, tepatnya di bulan September saya mendapatkan sertifikat penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi di lembaga sertifikasi penyuluh di Komisi Pemberantasan Korupsi LSPKPK. Kemudian di tahun 2025 kemarin di bulan Maret alhamdulillah sudah naik ke jenjang utama, alhamdulillah. Wah, keren banget ya Bu. Jadi memang narasumber kali ini kita sangat-sangat luar biasa karena memang kita mendatangkan sendiri penyuluh anti korupsi di podcast kali ini. Nah Ibu, ngomong-ngomong soal penyuluh anti korupsi nih Bu, kayaknya tuh banyak sekali di media sosial, di berita, itu banyak sekali isu-isu korupsi yang sedang marak ya Bu ya, terjadi di Indonesia. Sungguh disayangkan sebenarnya. Apakah tanggapan Ibu mengenai hal-hal seperti ini Bu? Baik, mungkin kalau kita melihat menonton televisi, kemudian membaca berita, baik itu di media massa, koran maupun di media sosial yang cukup marak, itu selama 10 tahun terakhir luar biasa ya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Mungkin bukan hanya dari sisi orangnya, pejabat yang terlibat, bahkan di dunia usaha, di pegawai swasta pun ikut terlibat. Sehingga di dalam 10 tahun terakhir berdasarkan data statistik KPK, itu yang tertinggi pelaku tindak pidana korupsi itu berada di sektor swasta. Itu cukup mengagetkan ya, terus terang mengagetkan, dan dari tahun ke tahun nilainya, jumlahnya ya spektakuler loh Sobat Indita. Bahkan sampai ratusan triliun. Wow.
ya. Betul. Kalau kita mencermati mungkin kasus yang terakhir kemarin ya, kalau kita lihat banyak musibah ya. Ya, kita juga turut berduka cita atas musibah yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Itu mungkin salah satu dari dampak korupsi. Dampak ya Bu ya. Gimana Bu? Kenapa kok bisa bencana alam yang seharusnya itu terjadi karena alam ya Bu ya? Kenapa kok bisa jadi dampak dari korupsi Bu? Betul sekali, karena kenapa? Walaupun memang badai yang terjadi dan hujan terus-menerus dengan curah yang tinggi terjadi di wilayah tersebut, tetapi kalau hutan yang sebagai penyangganya itu berdiri kokoh, saya yakin tidak akan berdampak yang cukup signifikan ya. Jadi sehingga kalau kita lihat di media sosial banyak sekali orang yang kehilangan rumah, kemudian banyak korban jiwa, bahkan sudah hampir mencapai ratusan korban jiwa. Itu untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Itu salah satu dampak dari korupsi melalui pemberian mungkin pemberian secara ilegal untuk izin-izin dari penambangan hutan. Beberapa wilayah merupakan konservasi hutan lindung, terutama berada di wilayah Gunung Leuser ya. Itu adalah tempat habitatnya para satwa-satwa yang dilindungi di dunia internasional. Sangat disayangkan, itu mungkin salah satu dampaknya ya. Iya betul. Di samping dampak yang lain juga, sekolah banyak yang hancur, ya rumah tempat tinggal juga banyak yang hancur. Ibu, saya lihat-lihat hari ini Ibu memang agak berbeda. Ini kebetulan pakai baju adat mana Ibu? Ya, ini adat Aceh. Karena kebetulan saya juga dari Aceh, Sobat Indita. Baik, merantau sampai ke Surabaya. Jauh ya Bu ya. Jauh. Jadi keluarga di sana gimana Bu? Keluarga di sana saat ini adik kandung kebetulan berada di Langsa selama 5 hari kami nggak bisa menghubungi. Sempat deg-degan juga Sobat Indita, tapi alhamdulillah sudah karena ada jaringan udah masuk, alhamdulillah sudah bisa dihubungi. Tetapi ya inilah rumah tenggelam lah 1,5 meter ketinggian dari banjir, kemudian tokonya juga habis semua barang-barang dagangannya ya. Itu merupakan bagian kecil ya dari masyarakat yang terdampak dari banjir gitu ya. Iya. Ya. Semoga keluarga Ibu tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Dan kepada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, semoga tetap diberikan kekuatan dan kesehatan serta bantuan cepat datang ya Bu ya. Amin. Jadi biar mereka juga tetap kuat menghadapi cobaan ini. Ya. Gini Ibu, kalau misalnya memang ada beberapa dampak korupsi yang Ibu sebutkan tadi ya, contohnya juga bencana alam juga. Apakah ada nilai-nilai anti korupsi yang perlu kita tanamkan Bu, biar tidak terjadi marak korupsi ini Bu? Ya. Jadi kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, Sobat Indita, itu tidak lepas dari 3 strategi yang memang harus dilaksanakan, yaitu strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah dari sisi pencegahan, bagaimana kita membuat sistem pengendalian intern di unit organisasi, apakah itu di sektor publik maupun sektor swasta, itu betul-betul terjaga dari praktek-praktek tersebut. Kemudian yang kedua, dari sisi pendidikan. Jadi perlu pendidikan anti korupsi di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya di sektor pemerintahan ya, merupakan salah satu ini adalah bagian dari edukasi ya, Sobat Indita. Bagaimana kita mengedukasi melalui channel media sosial, podcast nanti tentunya. Kemudian pendidikan di sekolah, pendidikan di perguruan tinggi, kemudian termasuk pendidikan di masyarakat melalui komunitas-komunitas anti korupsi. Dan termasuk juga dengan adanya penyuluh anti korupsi tersertifikasi LSPKPK, itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kurang lebih ribuan Sobat Indita sudah ada dicetak yang namanya penyuluh anti korupsi. Yang salah satunya ada di Kementerian Keuangan melalui penyuluh anti korupsi Paksi Api Dana Raja. Termasuk Ibu ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita mendapatkan kepala kantor sekaligus penyuluh anti korupsi gitu ya Bu ya. Kita harus alhamdulillah banget. Kemudian ya yang ketiga Mbak Diana, kan tadi baru 2 tuh. Baru 2. Jadi kan pencegahan, pendidikan, satu lagi penindakan. Oke. Ya melalui operasi-operasi tangkap tangan, kemudian penindakan yang namanya pelaku korupsi, itu yang telah dilakukan baik oleh lembaga seperti KPK maupun Kejaksaan Agung. Bahkan sekarang marak dari Kejaksaan Agung membongkar kasus-kasus yang spektakuler nilai kerugian negaranya loh, Sobat Indita. Lagi marah Bu memang di berita. Kita terima kasih lah kepada para yang menindak ya untuk pelaku-pelaku korupsi. Alhamdulillah sudah mulai ke jalan yang benar ya Bu ya. Nah,
karena Ibu selaku kepala unit kami, Ibu, apakah ada mitigasi resiko apabila ada korupsi di unit kerja Ibu gitu? Mungkin sebagai informasi kepada Sobat Indita bahwa kantor pelayanan pajak itu adalah kantor operasional terkecil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kami berhubungan dengan masyarakat, dengan pengguna layanan kami yaitu para wajib pajak maupun para masyarakat, itu tidak lepas dari godaan-godaan tentunya. Kenapa? Karena kami berinteraksi langsung dengan masyarakat, dengan wajib pajak. Yang kami lakukan adalah yang pertama, jelas kami di Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki yang namanya sistem pengendalian intern, ya, SPIP, ya, sistem pengendalian intern pemerintah menggunakan 3 lapis pertahanan. Lapis pertama adalah di sisi kita nih di kantor pelayanan pajak, apa yang kita udah lakukan. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya kehadiran unit kepatuhan internal. Unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Pajak itu meliputi baik ada di kantor pelayanan pajak, di kantor wilayah, di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan di Inspektorat Jenderal di Kementerian Keuangan. Jadi lapisan pertahanan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi 3 lapis pertahanan. Itu yang kita lakukan. Adapun yang kita lakukan di kantor pelayanan pajak Pratama Surabaya Rungkut, kita mengintensifkan yang namanya menciptakan lingkungan pengendalian, termasuk di dalam hal melaksanakan tugas. Teman-teman ketika bertugas di lapangan bertemu dengan wajib pajak, itu ada yang namanya fakta integritas yang harus disampaikan dan ditandatangani. Demikian pula dengan teman-teman yang sebagai jurusita pajak, teman-teman akun representatif juga dibekali hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang memang harus disampaikan kepada para wajib pajak, di mana kami tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun. Itu juga disampaikan. Dan ada namanya fakta integritas. Dan unit kepatuhan internal dalam hal ini itu ngecek apakah benar telah dilakukan, telah disampaikan kepada para wajib pajak. Melalui survei, mereka akan lakukan secara diam-diam ya, langsung kepada wajib pajak, tempat wajib pajak itu dikunjungi oleh para petugas kami. Itu yang kami lakukan tentunya. Oke, baik. Jadi memang berlapis-lapis ya Bu ya. Tuh. Jadi memang tidak hanya satu lapis saja kan bisa jebol ya. Yeah. Jadi memang harus berlapis-lapis biar tetap kuat pertahanannya. Nah, kebetulan sekali nih Sobat Indita, di KPP Pratama Surabaya Rungkut ini telah mencapai predikat zona integritas wilayah bebas korupsi ya Bu ya. Bebas dari korupsi, hati-hati Mbak Diana. Jangan bebas Jadi korupsi. bebas dari korupsi Yeah. Sobat Indita. Alhamdulillahnya ya Bu ya. Nah kebetulan sekali Bu, karena kita juga akan masuk ke ZIWBBM ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada Sobat Indita, apa sih Bu ZIWBK dan ZIWBBM secara yang tidak diketahui oleh orang awam mungkin Bu. Oke. Kalau kita bicara tentang wilayah birokrasi, wilayah bebas dari korupsi, artinya kita berharap perilaku korupsi itu tidak terjadi di unit kerja yang bersangkutan, gitu ya. Jadi, tapi tidak hanya sekedar dapat predikat. Ya, mungkin banyak orang, banyak instansi-instansi pemerintah maupun baik di pusat maupun di daerah, itu kan lagi berlomba-lomba nih, kesannya dari berlomba-lomba bagaimana bisa mendapatkan predikat WBK, WBBM. Kita mohon untuk tidak memaknai hanya sekedar predikat. Betul. Yang kita bangun adalah bagaimana unit kerja kita betul-betul terbangun bebas dari praktik korupsi. Baik korupsi dalam bentuk kecil, ya misalnya di bentuk kecil Mbak Diana, misalnya kita ke kantor gitu ya, tapi nggak kerja, tapi kita menikmati penghasilan, itu artinya kan korupsi juga dong. Betul. Kita nggak bertanggung jawab tuh namanya kan. Iya betul. Artinya kita bekerja, datang ke kantor betul-betul kerja sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Itu dianggap ya bagian hal yang kecil, apalagi kita tidak menerima pemberian dari wajib pajak ataupun meminta sesuatu fasilitas. Itu yang kita ciptakan. Jadi makanya alhamdulillah sekali KPP Pratama Surabaya Rungkut sudah mendapatkan predikat WBK dan ini harus kita pertahankan tentunya Mbak Diana. Betul banget. Adapun WBBM itu tingkatan di atas dari WBK. Jadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Artinya tidak hanya bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, bersihnya itu ya, tetapi melayani. Yang kita kedepankan bagaimana kita memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan kita, kepada masyarakat. Jadi ketika datang ke kantor pajak kita melayani dengan senyum ya, senyum salam sapa. Kemudian kita mengupayakan agar semua proses
terkait dengan permohonan itu kita selesaikan secara tepat waktu tentunya Mbak Diana. Betul. Itu perbedaannya seperti itu. Jadi dia tingkatan lebih tinggi. Dan KPP Pratama Surabaya Rungkut mungkin saatnya ini belum ya, masih berjuang Sobat Indita. Jadi mohon bantuan dan dukungannya dan doanya tentunya. Karena kita bukan hal yang mudah ya untuk menghadirkan unit kerja yang mendapatkan pendidikan WBBM. Betul banget. Jadi memang ZIWBK dan WBBM itu bukan hanya sekedar predikat ya Bu ya, tapi kita memang harus bertanggung jawab karena sudah mendapatkan predikat tersebut. Betul. Gitu. Jadi Bu, setelah KPP Pratama Surabaya Rungkut ini mendapatkan predikat tersebut, WBK ya. Betul, ZIWBK ya, tentunya Sobat Indita. Nah, apakah ada perubahan nyata yang terjadi di KPP Bu mungkin Bu? Yang jelas sejauh saya udah bergabung dengan teman-teman di KPP Pratama Surabaya Rungkut, kita nggak ada case ya Sobat Indita ya, nggak ada case-case yang berbau fraud dan nauzubillah min zalik, jangan sampai deh gitu ya Sobat Indita ya. Alhamdulillah aman, terkendali, teman-teman lebih tertib dan teman-teman juga saya perhatikan pelayanan di di TPT. Dan kemarin juga pada saat awal-awal tahun kita kan memang lagi berjibaku dengan implementasi Cortex. Kita banyak sekali mendapatkan apresiasi dari para wajib pajak yang kita layani, bagaimana mereka kita membersamai para wajib pajak untuk bisa beradaptasi dengan sistem informasi, sistem administrasi perpajakan yang baru. Itu salah satu bukti kita sudah menerapkan itu. Walaupun kita masih berjuang untuk WBBM ya Sobat Indita. Gitu, itu salah satunya lah. Oke, jadi memang banyak sebenarnya nggak cuma salah satu ya Bu ya perubahannya ya. Jadi memang ada beberapa hal ya. Boleh dia spill nggak? Oh iya, apa aja nih ya? Apa aja area perubahan? Lupa tadi ya. Oke. Kalau kita bicara WBK, WBBM, paling nggak ada 6 area perubahan yang harus kita bangun. Yang pertama Sobat Indita adalah manajemen perubahan. Bagaimana kita mengubah pola pikir, ya, budaya kerja yang ada di unit organisasi tersebut, terutama untuk KPP Pratama Surabaya Rungkut. Mulai dari pegawai organik maupun pegawai anorganik. Apa itu pegawai anorganik? Itu pegawai PPN, ya, pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil. Itu juga termasuk bagian dari kita ubah pola pikir dan budaya kerja agar selaras sejalan dengan tujuan kita ingin menghadirkan instansi pelayanan publik yang memberikan pelayanan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan juga melayani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penataan tata laksana. Dalam hal ini adalah bagaimana kita menciptakan sistem, prosedur kerja, mekanisme kerja kita itu yang lebih cepat, lebih efisien. Direktorat Jenderal Pajak hadir dalam hal ini dengan segala macam aplikasi layanan dan yang tergabung di dalam Cortex. Meskipun Cortex ada beberapa hal yang mungkin mengalami kendala ya, tetapi ini sesuatu hal yang biasanya di awal-awal dari penerapan. Mudah-mudahan ke depan lebih familiar para wajib pajak dan pengguna layanan lebih bagus lagi, sehingga sistem pemerintahan, sistem informasi yang terintegrasi dan bisa langsung ke wajib pajak bisa lebih transparan terkait dengan pengelolaan pajak yang ada di Indonesia tentunya. Ketiga adalah penataan manajemen SDM. Dalam hal ini adalah bagaimana kita menciptakan dan menghadirkan SDM yang berkualitas, yang kompeten dalam hal pemberian reward juga. Kita juga harus betul-betul profesional ya. Itu yang kita hadirkan, SDM yang profesional. Kemudian yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Dalam hal ini adalah bagaimana KPP Pratama Surabaya Rungkut hadir mengemban amanah selaku unit kerja yang mengumpulkan penerimaan pajak. Kita transparan mengelola pajak kita dan juga mengumpulkan dan kita berharap penerimaan pajak juga tercapai tentunya ya. Betul. Walaupun di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik yang luar biasa. Yang mudah-mudahan bantuan dari kawan pajak, kita ngomong bukan Sobat Indita aja, kawan pajak juga ikut serta berkontribusi dalam menyumbangkan, artinya berkontribusi dalam pembangunan melalui penyetoran pajak yang menjadi kewajibannya. Betul. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan dalam hal ini adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan pengendalian, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya public campaign pengendalian gratifikasi, sehingga unit kerja kita bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah
peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, itu seperti apa? Itu ujungnya adalah masyarakat wajib pajak merasa terlayani dengan sebaik-baiknya. Kami berupaya sebaik-baik mungkin dengan segala situasi dan kondisi yang ada di kantor kami, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wajib pajak kami, gitu ya. Betul. Jadi 6 area itu harus dibangun secara secara berkelanjutan, tidak hanya sekedar mendapatkan pendidikan WBK. Itu yang kita tanamkan di generasi muda nih. Yang pada nonton banyak generasi muda nih untuk kita. Harusnya nonton sih, Bu. Iya. Nah, ngomongin generasi muda nih, Bu. Iya. Saya kan juga termasuk generasi muda ya, Bu. Generasi apa ya? X atau Z ya? Bungsunya milenial, Bu. Berarti generasi Y. Jadi Y. Berpasangan iya Y tapi mau masuk Z, Bu. Oh, berarti iya. Tergantung Iya, keperluan, Bu. Iya, betul. Nah, ngomongin generasi muda, Ibu. Karena kita sudah ngomongin korupsi juga, dan saya juga termasuk pegawai generasi muda. Nah, apakah kalau kita ingin memulai dari langkah kecil, Ibu, apakah tindakan yang paling sederhana tapi impactful untuk mendukung budaya anti korupsi? Oke, mungkin ini terbesit di dalam pemikiran saya beberapa hari ini. Saya sempat berpikir banyak sekali yang dikonsumsi oleh masyarakat kita berita-berita tentang yang negatif, betul ya? Kalau ada berita negatif itu viral, Iya. cepet banget, betul Banget, Bu. ya? Banget deh. Sementara yang hal yang sifatnya positif itu jarang terlalu terekspos. Betul. Ya, oke. Makanya kalau untuk generasi muda yang melek teknologi dan juga yang namanya gadget ya, Sobat Indita, ini kayak nggak lepas. Bangun tidur udah langsung pegang HP, betul? Betul ya? Betul nggak sih? banget. Betul nggak sih Sobat Indita? Sehingga yang bisa dilakukan hal yang kecil, bagaimana kita menyuarakan hal kebaikan, ya. Kita suarakan melalui media sosial kita. Saya yakin Sobat Indita generasi muda itu pasti punya yang namanya TikTok, punya Instagram, punya Facebook. Cobalah kita setiap hari misalnya kita posting hal kebaikan. Bisa. Ayo guys, dimanapun berada, ayo kita hari ini berbaik, membuat langkah nyata melalui sedekah misalnya. Dengan sedekah mudah-mudahan rezeki kita berlimpah. Itu kan hal positif ya. Betul. Satu ya. Terus yang kedua, ketika ada pemberitaan yang sifatnya kita nggak jelas nih berita ini benar atau enggak, jangan langsung set posting, heboh, viral, padahal tuh nggak yakin itu benar atau enggak. Iya. Sehingga ada orang-orang yang sebenarnya nggak salah jadi kayak seolah terpidana oleh masyarakat kita. Iya. Itu ya. Nah, itu hal yang kecil banget yang bisa dilakukan. Betul. Ketika ada ujaran kebencian, kita jangan ikut-ikutan, Sobat Indita. Jadi menghujat gitu ya, nggak usah ikut-ikutan. Jadi kita coba menebarkan aura positif dan bijak bermedsos juga, itu Sobat dia, Indita. Sobat Indita, itu betul-betul deh. Jangan sampai kita kemakan hoax yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Betul. Baik, Bu. Ini luar biasa nggak sih tuh? Mudah nggak sih tuh? Mudah sih, Bu. Mudah nggak? Iya. Harus mudah untuk generasi muda, Bu. Ya. Oke. Wani? Yeah. Wani. Istilah di Surabaya loh, Wani. Betul. Melekat di hati saya ya. Sangat melekat, alhamdulillah, Bu. Iya. Oke, ini karena jawabannya sangat luar biasa ya, Bu. Ya, pesan terakhir, Bu. Apakah Ibu ada pesan untuk generasi muda Indonesia agar tidak tergoda melakukan korupsi dan tetap semangat membangun masa depan yang bersih dan berintegritas? Oke, Sobat Indita, Indonesia ini negara yang kaya raya, ya, gemah ripah loh, jinawi istilahnya. Tetapi apakah masyarakat kita sudah menikmati itu? Mungkin masih banyak masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tugas kita sebagai generasi muda, ayo kita suarakan. Ketika ada hal-hal yang tidak berkenan hati, ketika ada hal-hal yang menyimpang, kita suarakan kebenaran itu. Jangan pernah takut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita bangun diri kita sendiri, menanamkan nilai-nilai integritas, ya, nilai-nilai anti korupsi. Tadi belum disebutkan tuh tadi, ya. Oh iya. Yang pertama adalah jujur. Terus yang kedua mandiri. Yang ketiga tanggung jawab. Kemudian berani, kemudian sederhana, peduli, adil, ya. Kemudian kerja keras. Jadi disingkat dengan Jumat bersepeda kakak.
Jumat bersepeda Jumat kakak. bersepeda kakak. Sangat gampang ya Bu, jadi Gampang ingetnya. sekali. Gampang sekali, tetapi implementasinya Betul. harus mulai dari diri kita sendiri, kita tularkan di keluarga kita tularkan di masyarakat kita, ketika seluruh pemuda-pemuda Indonesia ya bisa seperti itu, saya yakin deh Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Amin. Insya Allah. Insya Mari kita Allah. berdoa bersama ya. Betul. Untuk Indonesia yang lebih baik ya Bu Insya ya. Allah. Betul. Kita tetap harus optimis. Betul. Wani Bu. Wani, ya. Oke, Keren loh Wani baik. itu. Oke baik Bu. Tadi kan untuk yang ZI ya Bu ya. Ibu kan spill untuk perubahannya. Nanti apakah kita Sobat Indita ini akan di spill area perubahan yang terjadi di kantor mungkin Bu? Oh, tentu saja. Jangan lupa saksikan di episode-episode berikutnya dari Suara Indita. Baik. Oke, kalau gitu mungkin sudah di penghujung acara podcast ini ya Bu ya. Ngobrolnya sangat seru banget hari ini Sobat Indita. Terima kasih banyak untuk Ibu Dahlia yang sudah meluangkan waktunya untuk kita Sobat Indita dan sudah berbagi insight tentang integritas ZIWBBM dan pentingnya kita sebagai generasi muda untuk membangun Indonesia Emas 2045. Nah, ingat Sobat Indita, integritas itu bukan cuma kata-kata, tapi memulai dari hal-hal kecil pun bisa mendukung Indonesia untuk lebih bersih ke depannya. Dan jangan lupa juga untuk Sobat Indita, dukung KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk mewujudkan predikat zona integritas wilayah bebas birokrasi Wilayah melayani. birokrasi bersih dan melayani. Wilayah birokrasi bersih melayani, maaf ya. Nah gitu. Nah selamat juga untuk selamat Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2025. Mohon maaf apabila kita ada salah kata juga. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan stay tune untuk episode berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. See you! Since the number